Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Aisyah Putri dengan NIM 2301 2160 3941 dari Overing A2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya pilih, yaitu Web Design Basics for Educators dari Torrey Trust. User Interface and Visual Design. Bab ini menjelaskan tentang apa itu user interface dan visual design, mengapa hal ini penting, dan bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip dan praktik terbaik dalam mendesain. User interface adalah bagian dari situs web yang berinteraksi dengan pengguna seperti menu, tombol, formulir, dan icon. User interface harus dirancang dengan baik agar mudah digunakan, dipahami, dan dinavigasi oleh pengguna. Visual design adalah bagian dari situs web yang menentukan tampilan estetika seperti warna, font, gambar, dan layout. Visual design harus dirancang dengan baik agar menarik, konsisten, dan sesuai dengan tujuan dan konten situs web. User interface dan visual design sangat penting untuk situs web pendidikan karena yang pertama, hal ini dapat mempengaruhi pengalaman, persepsi, dan hasil belajar pengguna. Yang kedua, dapat meningkatkan keterlibatan minat dan motivasi pengguna, serta memudahkan pengguna untuk menemukan, mengakses, dan memahami informasi dan sumber belajar yang disediakan oleh situs web. Untuk mendesain user interface dan visual design yang baik, ada beberapa prinsip dan praktik terbaik yang dapat diterapkan, seperti kesederhanaan, yaitu user interface dan visual design harus sederhana, bersih, dan tidak berlebihan, dengan cara menghindari elemen-elemen yang tidak perlu, mengurangi jumlah klik, dan menggunakan ruang kosong. Yang kedua ada keterbacaan, yaitu user interface dan visual design harus mudah dibaca dengan cara menggunakan font yang jelas, ukuran yang cukup, dan kontras yang tinggi antara teks dan latar belakang. Ada hierarki, yaitu user interface dan visual design harus menunjukkan hierarki dengan cara menggunakan ukuran, warna, posisi, dan jarak untuk menekankan elemen-elemen yang penting, utama atau terkait. Dan yang terakhir ada konsistensi. User interface dan visual design harus konsisten dengan cara menggunakan warna, font gambar, dan layout yang sama atau serupa di seluruh halaman dan situs web. Adapun writing for the web. Bab ini menjelaskan pentingnya menulis dengan gaya yang sesuai untuk web, yang berbeda dari menulis untuk media cetak. Menulis untuk web berarti menulis dengan cara yang memudahkan pengguna untuk menemukan, memahami, dan menggunakan informasi yang disajikan di situs web. Tips sumber daya dan teknik untuk menuliskan konten web yang efektif seperti yang pertama, mengetahui tujuan dan audiens situs web dan menyesuaikan nada, gaya, dan isi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, ada menggunakan judul, subjudul, daftar, dan paragraf pendek untuk memecah teks menjadi bagian-bagian yang mudah dipindai dan dibaca. Yang ketiga, menggunakan kata kunci, frasa, dan tautan yang relevan dan deskriptif untuk membantu pengguna menavigasi situs web dan mesin pencari mengindeks situs web. Yang keempat, menghindari jargon, singkatan, dan kalimat pasif yang dapat menyulitkan pengguna untuk memahami pesan utama. Dan yang terakhir, ada menyunting dan merevisi konten web secara berkala untuk memastikan akurasi keterkiniannya dan konsistensinya. Konsistensinya. Selecting digital media. Bab ini menjelaskan cara menggunakan media digital, misalnya gambar, audio, video, secara etis dan legal di situs web pendidikan. Bab ini membahas konsep-konsep serta hak cipta, fair use, dan Creative Commons yang menentukan hak dan kewajiban pengguna media digital. Oke,
sumber daya dan tips untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan media digital yang berkualitas seperti memahami tujuan dan audiens situs web dan memilih media digital yang sesuai dengan konten dan konteksnya. Adapun menggunakan mesin pencari dan situs web khusus untuk menemukan media digital yang berlisensi Creative Commons atau domain publik yang dapat digunakan secara gratis dengan syarat tertentu. Adapun memberikan atribusi yang benar dan lengkap untuk media digital yang digunakan dengan menyertakan nama, pencipta, judul, jenis lisensi, dan sumber asal. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip-prinsip desain multimedia untuk mengintegrasikan media digital dengan teks dan elemen lain di situs web, sehingga meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna. Oke, bab multimedia design. Di sini, bab ini menjelaskan cara mengintegrasikan media digital dengan teks dan elemen lain di situs web, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang kaya dan menarik. Bab ini membahas prinsip-prinsip desain multimedia yang didasarkan pada teori kognitif dan penelitian empiris tentang bagaimana manusia memproses informasi. Prinsip-prinsip prinsip-prinsip desain multimedia ini antara lain yang pertama ada prinsip koherensi, yaitu menghapus elemen-elemen yang tidak relevan atau mengganggu dari situs web. Yang kedua ada prinsip kesesuaian, yaitu gunakan media digital yang sesuai dengan tujuan dan konten situs web. Seperti gambar untuk menunjukkan konsep visual, audio untuk menunjukkan dialog, atau video untuk menunjukkan proses. Adapun prinsip modality, gunakan kombinasi media verba dan visual yang optimal untuk menyampaikan informasi seperti teks dan gambar, audio dan animasi, atau narasi dan video. Di sini juga ada contoh lainnya, yaitu prinsip redundansi, prinsip segmentasi, prinsip personalisasi, prinsip pengaturan. Mohon maaf, prinsip prapengaturan, yaitu berikan gambar umum atau ringkasan tentang konten situs web sebelum menyajikan informasi secara detail seperti menggunakan peta situs, menu, atau ikhtisar. Oke, digital accessibility, yaitu bab ini menjelaskan cara membuat situs web yang dapat diakses oleh semua pengguna termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, kognitif, atau emosional. Bab ini membahas pedoman aksesibilitas web WCAG yang dikembangkan oleh Web Accessibility Initiative WAI dari World Wide Web Consortium W3C. Pedoman ini terdiri dari 4 prinsip utama, yaitu persepsi. Persepsi itu situs web harus menyajikan informasi dengan cara dapat dipersepsikan oleh pengguna, seperti menggunakan teks alternatif untuk gambar, subjudul untuk audio, atau warna kontras untuk teks. Adapun operasi, yaitu situs web harus memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan fungsinya dengan berbagai cara, seperti menggunakan keyboard, mouse, atau perintah suara, ataupun menyediakan navigasi yang jelas dan konsisten. Adapun pemahaman, yaitu situs web harus membuat informasi dan operasinya mudah dipahami oleh pengguna, seperti menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan konsisten atau menyediakan bantuan dan umpan balik yang sesuai. Dan yang terakhir ada ketahanan. Situs web harus tetap kompatibel dengan teknologi web saat ini dan masa depan, seperti menggunakan standar web yang valid, yang menyediakan dan mendata yang deskriptif. Baik, kesimpulan dari buku web design Basics for Education karya Tori Trust adalah buku ini membahas tentang bagaimana mendesain situs web. Pendidikan yang menarik, mudah digunakan, efektif, dan dapat diakses oleh semua orang. Dan yang terakhir itu, buku ini memberikan beberapa prinsip elemen, strategi, teknik, dan contoh desain web yang berkaitan dengan antarmuka, tampilan visual,
konten, media digital, multimedia, dan aksesibilitas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.